Selamat malam, Ibu Bapak. Ya, selamat hmm, salam kenal ya, Bapak ya. Kita baru bertemu hari ini. Kita baru ini kayaknya sepertinya pertemuan pertama kita. Selama kalau di dalam catatan saya selama berapa pertemuannya 8 pertemuan ke depan nanti kita akan banyak berdiskusi terkait dengan mata kuliah yang kita ampu, yaitu mata kuliah ekologi pariwisata. eh dan yang saya catat di sini bahwa ibu bapak mayoritas adalah praktisi yang sudah banyak berpengalaman juga. Jadi nanti saya sangat berharap kita bisa berdiskusi ya lebih banyak mengenai mata kuliah ini gitu. Adapun mata kuliah ini namanya ini yang tercantum dalam sistem itu adalah mata kuliah ekologi pariwisata. Ini di jadwalnya. Sebentar, saya coba share ya. Oke. Baik, mudah-mudahan saya terlihat ya Bapak ya. Saya sudah baru share screen. Jadi di jadwal perkuliahan kita ini ada 8 pertemuan. Mulai hari ini, kemudian nanti hari Kamis atau lusa kita ada pertemuan lagi. Dilanjut hari Sabtu 27 April ya. Kemudian hari Senin juga ada, hari Senin udah mulai UTS. Nanti kita kondisikan seperti apa. Mungkin mungkin tidak hari Senin ya, karena saya hari Senin kebetulan lagi ada di luar kota. Nanti kita lihat seperti apa prosesnya. Kemudian kita baru masuk lagi hari Selasa nanti di pertemuan keempat, tanggal 7 Mei, sama di jam 19.30. Hari Kamis 9 Mei dan hari Sabtu 11 Mei ini kurang lebih 6 pertemuan untuk tatap muka dan ada 2 pertemuan ujian. Ujian tengah semester tanggal 29 April sampai 4 Mei. Nanti untuk kepastian tanggalnya saya mohon izin untuk minta waktu untuk berdiskusi juga dengan admin ya, seperti apa prosesnya yang biasa dilakukan itu. Kemudian untuk eh, ujian akhir semester itu di tanggal 13 sampai 18 Mei. Itu bentuknya juga nanti menyesuaikan apakah bentuknya ujiannya tertulis atau mungkin lisan, nanti kita diskusikan ya Ibu Bapak sekalian. Nah, ini kurang lebih yang akan kita diskusikan ya kan apa timelinenya seperti ini. Kemudian juga jadwalnya seperti ini. Kita sudah sepakati bahwa jadwal perkuliahannya 19.30. Dan sekali lagi saya sangat berharap Ibu Bapak bisa aktif untuk berdiskusi karena ini mata kuliah yang cukup menarik gitu. Nah, izin pertama-tama memperkenalkan diri, nama saya Galih Kusuma. Saya sebetulnya home base sehari-harinya itu dosen di Universitas Pendidikan Indonesia, kebetulan juga sebagai ketua prodi di Prodi Magister Pariwisata Universitas Pendidikan Indonesia. Hmm, Banyak juga terlibat di beberapa kegiatan praktikal, terutama pemberdayaan masyarakat, pendampingan di beberapa desa wisata, juga di beberapa bekerja sama dengan dinas pariwisata ya di Kota Bandung, Kabupaten Bandung. Juga saat ini sekarang saya sedang mendampingi salah satu SMK di di Rote NTT ya. Jadi hampir sebulan sekali atau sebulan 2 kali itu saya ke sana. Ya, termasuk minggu depan saya juga insya Allah hari Minggu akan ke Rote. Jadi eh, hari Senin ya, hari Senin akan ke Rote. Jadi itu kemudian nanti kita sepakati untuk waktu UTS seperti apa gitu. Nah, Ibu Bapak, saya eh, mungkin izin untuk apa namanya ya. Ini kalau saya lihat kan sepertinya teman-teman pada sibuk, tapi kalau nanti bisa eh, disapa, tolong tolong menyapa ya Pak ya. Saya ingin berkenalan sebentar sebelum nanti kita ke materi juga. Tidak terlalu lama karena ini baru perkenalan lebih kepada konseptualisasi. Di data saya ini yang
Yang akan hadir itu tadi informasinya, sebentar. Informasi dari Delia, Bu Delia itu ada 30 ya, terlebih. Boleh nanti saya izin sebentar untuk mungkin diskusi ya bagi teman-teman yang memang bisa eh, apa namanya bisa on audio minimal. Dengan Pak Dwi Ardiansah, ada Pak Dwi Ardiansah? Ada Pak, Baik, Pak Dwi, posisi di mana? Kemudian sehari-hari seperti apa Pak Dwi? Saya perlu informasi. gimana Pak? Posisinya di mana sekarang? Kemudian kegiatan sehari-hari apa saat ini Pak? Untuk posisi saya di Depok Pak, untuk kegiatan Hmm. bekerja Pak di PT PDC, Apa di mana? di PT PDC Pak, PT PDC itu di bidang apa PT PDC itu Pak? di bidang materialnya Pak, storekeeper Pak. Oke, oke, oke. Siap, siap. Iya Pak. Eh, baik, nanti kita diskusi lagi ya Pak Dwi. Berikutnya Siap. ada Gaos. Gaos ini ibu atau bapak? Mohon maaf. Pak Gaos atau Ibu Gaos tidak ada sepertinya ya, belum hadir. Pak Rifkiandi. Kalau ini bapak-bapak harusnya. Pak Rifki hadir? Pak Rifki? Oh, belum juga. Oke, berikutnya Pak Edi. Pak Edi hadir? Belum. Sani Yustiningrum. Ibu Sani. Ibu Sani hadir? Hadir, Pak, hadir. Oke, Bu Sani dari di mana Pak Bu posisi kemudian sekarang sehari-hari seperti sedang mengerjakan apa? Ya, terima kasih, Pak. Perkenalkan saya Sani. Saya sales marketing di hotel di Bandung. Hmm. Sekarang masih in charge di sales marketing, kemudian sekarang itu lagi bantu di LPK LHCI Unla kebetulan, Pak. Oh gitu ya di Sebagai LPKC. sales juga. Iya, Boleh gitu, diinfo Pak. hotelnya di mana Bu atau itu off the record? Rencananya Jatinangor sih, Pak. Oke oke. Iya, Ya siap siap. betul. Baik, salam Gitu, kenal Pak. Bu Sani ya. Terima Makasih. kasih, Pak. Berikutnya Pak Anwar, Anwar H di sini namanya. Ada nggak? Pak Anwar ada? Pak, ada Pak. Baik, Pak Anwar Huzaini ya. Pak Anwar Huzaini di mana posisi Pak sekarang saat ini sedang aktif apa? Di rumah Pak lagi standby. Standby aja ya. Maksudnya Iya. sehari-hari pekerjaan? Pekerjaan di ini Pak, di perminyakan migas di catering tapi Pak. Oh di catering ya. Oke. PDC Pak. Ini sih ya. Baik, terima kasih Pak Anwar. Berikutnya Sri Gita, Ibu Sri Gita ya. Ada Ibu Sri Gita? Tidak ada. Kita lanjut. Pak Gibson. Gibson hadir. Hadir Pak, hadir. Siapa Gibson? Posisi di mana Pak? Dan sekarang sehari-hari aktivitas apa Pak? Oke, baik Pak. Perkenalkan saya Gibson Simanjuntak Pak. Untuk saat ini saya tinggal di Bekasi, bekerja di PDC Divisi Catering Pak. Oh, sama dengan Pak Anwar berarti ya? Sama Pak. Nah, Oke, siap, siap, siap. Terima kasih Pak Gibson. sama-sama Pak. Pak. Kemudian berikutnya ada Pak Hendrik. Pak Hendrik hadir? Hadir Pak. Pak Hendrik posisi di mana Pak? Kemudian aktivitas sekarang eh, di mana Pak? Gimana Pak? Saya lagi di Papua, Pak. Saya catering manager di PT Pangansari Utama di Oke, Papua. Pangan Sari Utama ya. Iya, Pak.
Baik, salam kenal Pak Henry. Salam kenal juga, Pak. Kemudian berikutnya ada Pak Eman. Hadir, Pak. Pak Eman Mansur ya. Pak Eman, posisi Betul, di Pak. mana Pak? Aktivitas sehari-hari apa Pak? Saya sekarang lagi di Tangerang Selatan, Pak. Aktivitasnya saya di rumah sakit, Pak. Rumah sakit ya? Sebagai General Manager. Sebagai General Affairs Manager. HR Manager. Oke, siap. Terima Ya. kasih Pak. Berikutnya ada Pak Andi. Pak Andi hadir? Hadir Pak. Ya, Pak Andi posisi di mana Pak? Aktivitas sehari-hari? Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Andi Pak. Saya Ya. posisi di Bandung, kebetulan rumah saya di seberang kampus Bapak. Oh gitu. Saya di Ledeng Pak. Oh dekat itu ya, dekat. Dekat Pak ya. Kegiatan saya sehari-hari saya di hotel, posisinya sebagai General Manager di Hotel Lenora Bandung Pak. Lemara Bandung. Lenora. Oh Lenora Bandung. Oke, siap. Iya. Siap. Salam kenal Pak Andi. Salam kenal Pak. Terima Berikut kasih. sama-sama. Pak Muhammad Sahrom. Iya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini panggilannya Pak Sahrom ya? Iya bisa Pak. Iya, salam Baik. kenal. Iya Pak. Gimana Pak? Kebetulan saya kerja di PT PDC Pak, sama di bidang catering Pak. Oh sama ya. Asal dari Berarti Kerawang. ada lumayan banyak beberapa orang di sini ya. Oke, siap. Banyak juga Pak, dari rekan-rekan yang senior juga Pak. Siap, mari. Terima kasih Pak Sahrom. Iya Pak, sama-sama. Berarti di Karawang ya Pak? Di mana? Pak, di Kerawang rumah Pak. Karawang ya, siap. Baik, terima kasih Pak Sahrom. Kemudian berikutnya Pak Simon. Ya Pak, sama Pak. Kita juga di catering Pak. Oh, sama ya. Ya Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak. Berikutnya Pak Dedi Kurnia. Pak Dedi Kurnia. Pak Dedi Kurnia belum hadir sepertinya. Pak Andika Wiranata. Belum hadir juga. Pak Duta. Baik Pak, selamat malam Pak Ya, Galih. Pak Duta Setiawan. Selamat malam Pak Duta. Baik Pak, saya di catering juga Pak. Kebetulan posisi saya di bagian operasional PT PDC, sama dengan grup teman-teman yang lain Pak. Mungkin ada sekitar belasan orang lah grup dari kami Pak. Kayaknya lumayan banyak ya. Berarti ini kalau saya bertanya, saya kan banyak mendengar dari PT Bapak ya di catering ya. Betul Pak. Nggak apa-apa, ini sekalian mengenal karena saya perlu tahu konteks juga. Selain untuk bertegur sapa juga ingin mengetahui kan nanti supaya materi yang saya sampaikan bisa saya kaitkan dengan konteks Ibu dan Bapak gitu. Berikutnya Ibu Wahyuni Hartimurti. Ya Pak, hadir Pak. Selamat malam. Selamat malam Bu. Gimana Bu? Saya di Pekanbaru, Riau Pak. Oh, Pekanbaru. Sehari-hari aktivitas gimana Bu? Background saya tata boga, tapi sekarang untuk kegiatan sehari-hari sebagai instruktur di lembaga pendidikan di Pekanbaru. Oh, instruktur ya. Tata boga Pak. Instruktur tata boga ya, baik siap. Terima kasih Ibu Yuni. Ade Haironi, ini saya mohon maaf, ini Ibu atau Bapak Ade ya? Ya, hadir Pak. Saya Bapak. Ya, silakan Pak Ade, salam kenal Pak. Iya, perkenalkan salam kenal Pak. Saya nama saya Ade Haironi. Kebetulan saya juga salah satu dari 11 orang yang ada di PT PDC Pak. Ini ya, Pak dari ini ya, yang operasional ya. Bagian apa Pak? Betul. Catering. Saya kebetulan bagian cost control Pak. Oh, cost control ya. Baik, siap. Terima kasih Pak Ade. Salam kenal Pak. Berikutnya Febriana Gufron, Ibu ya mungkin ya? Atau Bapak? Pak Gufron. Febriana Gufron? Nah, belum ada sepertinya.
Angga Aprian Yunazza. Ya, salam kenal Pak Gali. Salam kenal Pak Angga. Perkenalkan saya Angga Aprian Yunazza. Saya juga dari PT PDC Pak, sama kayak rekan-rekan yang berjumlah lebih kurang 20 orang Pak. Oh iya, ini yuk. Posisi saya saat ini ada di Palembang Pak, di area di kerja di bagian catering juga Pak. Divisinya apa? Tadi kan ada yang cost control operasional. Bapak dari mana, Pak? Saat ini saya di bagian admin Pak. Oh, admin ya. Oke, siap. Iya Pak. Baik, Pak Angga. Terima kasih, Pak Angga. Sama-sama Pak. Terima kasih. Berikutnya Pak Alexander. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam, Pak Alex. Salam kenal Pak. Boleh diperkenalkan diri Pak? Di mana? Ya, salam kenal Pak. Saya Alexander. Saya bekerja di catering PDC juga Pak. Bagiannya apa Pak? Di operasional juga Pak. Operasional ya? Iya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Dan berikutnya, terima kasih Pak Alex. Ada Pak Muhammad Faizil atau Faizul, ini ada dua nih di saya, atau mungkin double tadi namanya. Oh, belum hadir. Ibu Iin. Bu Iin ada? Ibu Iin tidak hadir. Samuel T, Bapak Samuel. Selamat malam Pak, salam Selamat kenal malam Pak. Pak, salam kenal Pak. Saya saat ini ada di daerah Cisauk Pak, Tangerang Kota, dan bekerja di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Terus saya juga dari catering, cuman saat ini saya khusus di rumah sakit Pak. Jadi kita pegang rumah sakit Bunda Jakarta Pak. Posisi saya di operasional juga. Iya, iya. Bukan dari teman-teman PDC ya? Bukan Pak, beda Pak. Oke, beda-beda. Siap. Oke Baik, Pak, terima kasih Pak. Pak. Bapak Denny Wahyudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudi, saya kebetulan sama dengan kawan-kawan itu di PDC Catering Pak. Bagian apa Pak? Operasional Pak. Bagian operasional. Oh, cukup banyak operasional ya? Ya Pak. Baik, siap Pak Denny. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Restu Wisnu Saputra. Hadir Pak, selamat malam Pak. Selamat malam Pak Restu. Ya, kebetulan saya dari Bandung, bekerja di Primarasa Pastry and Bakery Pak. Oh, di Primarasa ya? Ya, betul Pak. Yang di mana Pak? Kebetulan yang di pusat Pak, di Kemuning, Di Kemuning ya? sebagai prepare sama controlling toko-toko cabang. Oh iya, siap. Salam kenal Pak Restu ya. Ya Pak, salam kenal Pak. Berikutnya ada Pak Sutrisno. Pak Sutrisno ada? Tidak ada. Pak Ubaidillah. Salam Pak, salam kenal Pak. Ya, salam Saya kenal Pak. Ubaidillah dari PDC juga. Dari mana? PDC juga Pak. Oh, PDC bagian apa juga. Pak? Manpower. Oh, Manpower ya. Ya. Manpower itu berarti HR ya? Atau gimana? Iya, ngurusin karyawan. Iya, HR. Oke, baik. Salam kenal Pak Ubay. Salam kenal Pak. Berikutnya, ini kalau daftar saya terakhir ya, tapi mungkin ada yang belum masuk. Pak Andra Septiana. Pak Andra Septiana? Tidak ada. Oke, dari saya sudah semua daftar saya. Ada yang belum saya panggil? Ada yang belum saya panggil, Ibu Bapak? Selamat malam Pak, izin Pak, saya Johannes Pak. Oh, Pak Johannes, silakan Pak Johannes, salam kenal Pak Johannes. Salam kenal Pak. Pak Johannes silakan Pak. Saya dari tim catering juga Pak. Saat ini PDC. Iya Pak, dari PDC, PT PDC, tinggal di Jakarta Utara Pak. Bagian apa Pak? Operasional Pak. Oh, operasional ya, oke. Terima kasih Pak. Salam kenal Pak Jo.
Salam kenal Pak. Oke, yang lain Ibu Bapak ada lagi yang belum? Malam Pak, Pak Gali malam Pak. Malam, Pak Wawan ya? Iya Pak, betul Pak. Saya di Bandung Pak. Oh, di Bandung ya. Silakan Pak. Di mana Pak sekarang di Bandungnya? Di Sekarang posisi? saya di Arya Duta Pak. Oh, di Arya Duta ya? divisi, betul Pak, di divisi food and beverage-nya Pak. Divisi Food F&B ya. Oke, Iya baik. betul Salam Pak. kenal Pak Wawan. Salam Saya kenal Pak cukup Gali, selamat saya malam. tahun berapa ya? Cukup sering nginep di sana tuh. Kapan Pak? Kesini lagi Pak. Udah agak lama waktu pandemi saya sering di sana, Pak. Ditunggu Sering Pak. ya siap-siap, Mangga Pak Wawan. Terima kasih sama Pak. Berikutnya ada lagi yang belum? Saya sambil menulis ya. Ya, malam Pak Gali. Baik, malam Pak Randy Prapanca. Kenal, saya di Bali Pak, sama di perhotelan Pak. Oh, Bali ya. Di hotel apa, Pak? Sama di Arya Duta, cuman yang Balinya Pak. Oh, di Arya Duta juga, Bali Arya Duta. Iya. Mm-mm. Divisinya apa, Pak? Saya General Manager Pak. Oh, mantap. Salam kenal Pak Salam Randy. kenal, makasih Pak Gali. Bapak asli Bali, Pak? Asli Bandung Pak, orang Oh, asli Sarijadi. Bandung. Pantesan agak saya melihat apa namanya unsur-unsur etnis Sunda di bahasanya Pak, kayak saya Pak. Baik, Nggak bisa diumpetin ya Pak ya. Iya. Salam kenal Pak Randy ya. Salam kenal, makasih Pak. Baik, berikutnya ada lagi yang belum? Selamat malam, Pak. Selamat malam Ibu Vivi ya, Ibu Vivi Betul. Beliasari ya. Iya, saya ngikutin Pak Randy, Pak. Saya juga dari Arya Duta. Oh Cuma ya. saya yang di Palembang. Oh, Palembang. Ya. Ada yang dari Bandung, ada dari Arya Duta. Ya, Posisinya apa, Bu? kebetulan Arya Duta ada 3, Pak. Bandung, Bali, Palembang. Saya Mantap, sama dengan Pak Randy, Pak, General Manager di sini. Oh, mantap. Ini Ibu aslinya mana, Bu? Saya dari Bandung juga, Pak. Oh, Bandung. Nah, Ibu nggak kelihatan Bandung ini. Oh, Bandung nggak kelihatan ya, Pak? Nggak tahu. Saya masih Coret. kalah sama Pak Randy. Iya, iya. Coret dia mah Pak. Iya. Bener, Udah coret kelamaan pisan. di luar ya. Siap. Iya, Pak. Baik, baik. Salam kenal, Pak. Sama-sama, Bu Vivi. Ya. Berikutnya ada lagi, Bapak, yang belum? Ada Pak. Oke, Pak Iwan. Kenal. Mana? Saya dari PDC juga Pak, divisi catering. Oke, bagiannya apa, Pak? Operasional, Pak. Operasional juga ya? Oke. Baik, Kenal terima juga, kasih Pak. Pak Iwan. Salam kenal Pak Iwan. Ada lagi yang belum? Ini tadi kalau saya lihat ada siapa tadi yang belum, rasanya belum saya panggil. Yoyok, Pak Yoyok ini. Pak Yoyok atau Ibu Yoyok? Pak Yoyok kayaknya ya. Ya, hadir Pak. Selamat malam, Pak. Malam, Pak Yoyok. Ya, nama saya, perkenalkan nama saya Yoyo, Pak. Ya, saya dari PDC juga, Pak. Catering, bagian operasional. Oh, operasional juga ya. Oh, operasional ada banyak ya catering ya, PDC ya. Ya, siap. Baik. Sudah semua? Apakah ada yang belum? Rasanya udah semua ya kayaknya. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewat. Kalau tidak, kalau nanti ada yang belum berkenalan, bisa kita menyusul berkenalan. Kenapa kemudian saya merasa perlu berkenalan dulu, menyapa gitu ya. Ya, pertama kalau dalam kelas, apalagi kelas bentuknya daring seperti ini, rasanya perlu ada sentuhan lebih lebih bersahabat gitu ya. Jadi saya ketika mengajar itu, Ibu Bapak, mengajar kan kita mulai beraktivitas banyak menggunakan Zoom itu kurang lebih setelah pandemi ya. Rasanya bahkan kita itu baru mengenal Zoom meeting itu, aplikasi Zoom itu bulan Maret 2020 ya. Gitu. Walaupun saya sudah menggunakan Zoom itu dari tahun 2017 ya, tapi ternyata pada 2020 Maret itu menjadi menjadi booming gitu ya, dan memang banyak dipakai gitu. Nah, yang menariknya begini, saat itu kuliah online itu dianggap sebagai kuliah yang salah satu alternatif gitu ya, tapi sekarang itu kalau dalam perkuliahan saya itu di Magister Pariwisata itu seringkali teman-teman mahasiswa itu malah merasa kurang kalau diskusi hanya melalui Zoom meeting. Jadi malah pengen ketemu karena diskusinya lebih enak kalau bertemu gitu ya. Karena itu kemudian tadi saya perlu menyapa supaya Ibu Bapak tahu bahwa kita di sini tetap
sama-sama apa namanya perkuliahan itu harus dibuat secara manusiawi, harus saling menyapa, berinteraksi. Kalau tidak menjadi karena kita kuliah tidak di ruang hampa ya, tidak ruang kosong. Kita ada diskusi dan supaya hidup gitu ya. Mudah-mudahan selama berapa tadi itu ya, 6 pertemuan ke depan, 8 pertemuan ke depan kita bisa kerjasama dan banyak belajar bersama gitu ya. Posisinya nanti selain saya memberikan materi, saya juga ingin mendapatkan masukan dari Ibu Bapak, termasuk mengenai praktek di tempatnya masing-masing seperti apa gitu. Kurang lebih itu yang akan kita diskusikan. Nah, izinkan saya untuk share screen. Share screen mana ini? Oke. Materinya nggak banyak untuk hari ini karena baru perkenalan dan membahas mengenai ruang lingkup aja mata kuliah kita. Sekali lagi mata kuliah kita namanya Ekologi Pariwisata. Sebetulnya ekologi pariwisata itu apa ya? Nama lainnya ada beberapa, mulai dari ekologi pariwisata, ada ekowisata, kemudian ada juga pariwisata berkelanjutan, ada juga bahkan ada beberapa ahli yang mengatakan ekologi pariwisata itu ya pariwisata. Kenapa? Karena pariwisata harus terkait dengan ekologi, ada yang begitu ya. Beda-beda pemahamannya, tapi umumnya kalau kita bicara ekologi, maka biasanya kita sering memahaminya sebagai sesuatu yang berhubungan dengan alam. Nah, itu yang akan kita bahas nanti ya. Seperti apa sebetulnya ekologi pariwisata itu gitu. Kalau kita bicara secara definisi, ada yang disebut dengan ekosistem ya, ekosistem. Jadi ini sebelum kita bicara ke ekologi, kita bicara ekosistem dulu. Jadi ekosistem itu kalau secara definisi adalah jejaring interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik. Jejaring interaksi jadi hubungan, jejaring sebuah hubungan antara atau apa ya? Sebuah lingkup hubungan antara makhluk hidup dan benda mati di suatu area. Nah, kalau dicontohkan ini ada contohnya itu yang namanya ekosistem itu mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dari mulai pot tanaman, ini contohnya ada pot tanaman, kolam ikan yang besar sekalipun sampai seluas lautan. Jadi di pot tanaman itu disebut ekosistem, kolam ikan juga ekosistem, lautan juga ekosistem. Kalau dalam konteks lebih besar bahkan bumi sekalipun itu adalah ekosistem bumi gitu ya. Tapi jadi ekosistem itu ada levelingnya berbeda dari mulai yang paling kecil sampai yang paling besar. Ada yang bisa kita kelola secara pribadi seperti tadi pot tanaman ya bisa dikelola oleh kita sampai kemudian yang seluas lautan gitu. Bahkan dalam konteks yang lebih ekstrim ya rumah kita sekalipun itu adalah ekosistem. Ada benda mati, ada benda hidup, keluarga kita, suami, istri, anak, orang tua kalau ada gitu ya. Cucu kalau ada gitu, itu komponen biotiknya kalau kita punya kucing berarti kucing, dan komponen yang di lingkungan tersebut ada taman, ada bangunan, ada tanah gitu ya, ada perabot dan lain sebagainya. Itu adalah disebut dengan ekosistem. Nah, baru kita masuk ke yang namanya ekologi. Apa yang ekologi adalah didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang ekosistem. Jadi kalau ekosistem adalah lingkupnya, jaringan, lingkup dan hubungan antara komponen biotik dan abiotik, kalau ilmu yang pelajarinya disebut ekologi. Jadi kita tuh mempelajari ekosistem. Kalau kita belajar ekologi itu berarti ilmu yang mempelajari ekosistem. Nah, memang kalau kita mendengar kata ekologi biasanya dikaitkannya dengan alam gitu. Selalu dengan alam. Jadi kalau kita bicara ekologi, yang terfikir itu ekologi laut, ekologi hutan gitu ya. Tidak salah walaupun tidak sepenuhnya tepat juga karena ekologi itu bisa lebih luas, bisa juga manusia sekalipun itu adalah ekologi gitu ya. Jadi misalnya kita di kota pun itu adalah ya kalau kita mempelajari hubungan kita manusia hewan-hewan peliharaan di kota itu juga sebetulnya masuk ke dalam kategori ekologi dalam definisi ini gitu ya. Tapi kalau di dalam bahasa diskusi sehari-hari, ekologi itu seringkali dikaitkan dengan alam. Jadi kalau hanya manusia saja, sepertinya
kurang, tapi alam ya, alam tuh alam lingkungan gitu, yang hijau itu, tanaman, hutan itu sering dikaitkan dengan ekologi. Nah, ilmu ini, ekologi ini bertujuan untuk memahami distribusi dan variasi makhluk hidup dalam lingkungan fisik tempat hidupnya. Nah, ini kemudian mulai spesifik yang tadi saya bilang bahwa mulai membahas distribusi dan variasi makhluk hidup. Jadi ekologi hutan ada distribusi dan makhluk hidupnya yang tersendiri gitu ya. Lebih banyak kemungkinan lebih banyak hewan dibandingkan manusia kalau di hutan. Tapi kalau di pedesaan lebih banyak manusia. Ya mungkin setengah-setengah ya antara manusia, hewan ternak gitu ya, dengan tanaman itu mungkin 50-50. Tapi kalau di kota mungkin berbeda, makhluk hidupnya kebanyakan manusia. Nah, seperti itu. Jadi ilmu ekologi itu bertujuan memahami distribusinya gitu. Siapa saja yang hidup di pantai, di laut, di pesawahan, di daerah pesawahan, di daerah kota dan seterusnya, di daerah desa gitu ya. Nah, itu dalam konteks ekologi gitu. Itu definisi ekologi, jadi mulai dari ekosistem sampai ke ekologi. Sekali lagi, ekosistem itu jejaring interaksi antara komponen biotik atau makhluk hidup dengan abiotik atau benda mati. Sementara ekosistem itu adalah ilmu yang mempelajarinya. Kurang lebih seperti itu ya, Ibu Bapak. Ini secara definisi dulu nih. Nah, kalau kita bahas lagi, ini contohnya yang bawah dulu, kita ke gambar dulu, Ibu Bapak. Ini misalkan yang sebelah kiri ini ada pot bunga ya. Tadi kita contohkan pot bunga, ini pot bunga kecil yang ada tanaman, kemudian air apa ini? Mungkin tanaman eceng gondok mungkin ya. Di tanaman tersebut, di dalam kolam kecil tersebut ada ikan, ada teratai, ada lumut, kemudian mungkin ada hewan-hewan kecil lain gitu di dalamnya. Itu komponen biotik. Kalau abiotiknya ada air, ada ini mungkin bukan pot tanaman ya, tapi lebih ke kolam kecil mungkin. Ada sinar matahari dan udara. Ini yang disebut dengan ekosistem. Ekosistem yang paling kecil tadi mungkin ya, yang kolam kecil ini. Ini ekosistem. Nah, yang sebelah kanan juga ekosistem, Ibu Bapak. Yang lebih besar, misalkan yang ada hewannya, ada tumbuhan hewan besar, misalkan di sini kalau di gambar ada hewan gajah gitu ya. Tumbuhannya banyak, beragam, ada puluhan, belasan atau puluhan. Ragam mikroorganismenya juga banyak. Ini di biotiknya, kalau di abiotiknya kurang lebih nggak jauh beda sih. Ada air, tanah, udara, ditambah kandang, ditambah kolam minum, ditambah jalan setapak, apalagi ya, jalan setapak, terus bebatuan dan lain sebagainya. Ini mungkin ini yang abiotiknya seperti ini, dan ini juga disebut dengan ekosistem. Baik yang sebelah kiri, yang kecil sampai yang besar itu adalah ekosistem. Nah, ekologi adalah yang mempelajari ekosistem ini. Jadi mempelajari yang sebelah kiri ataupun yang mempelajari sebelah kanan itu sama-sama ekosistem. Hanya dalam kebiasaan kita sebagai akademisi, sebagai masyarakat ya, kalau kita bicara ekologi itu seringnya ngebahas yang sebelah kanan ya, yang ada hewannya, tumbuhan, ragam mikroorganismenya banyak, kemudian dipengaruhi air, tanah, udara, ada ya mungkin kalau bukan kandang itu apa namanya ya, tadi jalan setapak dan lain sebagainya ada di sebelah kanan. Ada kolam minum di sini. Oke. Biasanya kalau kita bicara ekologi maka ya yang sebelah kanan yang didiskusikan, bukan yang sebelah kiri gitu ya. Begitupun kalaupun kemudian kita membahas ekologi itu termasuk hubungan ekosistem manusia gitu ya, ya jarang dibahas. Biasanya yang sebelah kanan ini yang paling banyak gitu ya. Nah, ada salah satu karakteristik ekosistem yang menjadi apa ya? Menjadi penciri sebuah elemen itu adalah ekosistem. Sebuah entitas itu adalah ekosistem, yaitu adanya stabilitas. Jadi karakternya stabil. Stabil itu ada hujan, badai, ya oke lah hujan badai keganggu sedikit, tapi kemudian bisa bertahan hidup kembali. Nah, itu yang disebut dengan stabilitas. Karakternya itu stabil gitu. Stabil itu bukan berarti diam, tidak bergerak, tidak berubah. Tapi ketika ada sesuatu yang
merusak, dia akan mencoba memperbaiki dirinya sendiri. Jadi dia akan bangkit kembali dengan sendirinya. Jadi tanpa coba dirubah oleh kita. Nah, itu ekosistem. Ekosistem itu bisa bertahan hidup, bisa memperbaiki dirinya sendiri, satu ekosistem. Jadi kalau yang sebelah kiri ini kehujanan, kemudian kepanasan, atau ada hal-hal yang lain, dia bisa bertahan, tetap hidup, makhluk-makhluk di dalamnya itu disebut ekosistem. Gitu. Sebelah kanan juga sama, misalkan ada gempa bumi, ada air bah, hujan deras, badai gitu ya. Rusak si alamnya, tapi kemudian dia bisa memperbaiki dirinya sendiri dalam tanda kutip ya. Memperbaiki dirinya sendiri gitu. Kurang lebih seperti ini. Jadi itu salah satu karakteristiknya, stabilitas. Jadi mereka bisa memperbaiki dirinya sendiri gitu. Ketika mereka memperbaiki si ekosistem itu, misalkan tadi dapat kerusakan, kemudian memperbaiki dirinya sendiri, dan ada perubahan. Jadi misalkan kalau gempa bumi dulu asalnya komposisinya itu di suatu daerah airnya 30%, tanahnya 70%, ketika gempa bumi terjadi tiba-tiba airnya menjadi 20% atau airnya malah menjadi 60%. Lebih besar gitu ya. Si tanahnya menjadi 40%. Nah, si ekosistem itu menyesuaikan termasuk entitas-entitas dalamnya. Saya misalkan hewan, tumbuhan, ketika asalnya rasio airnya itu sedikit, kemudian berubah menjadi besar, si hewan-hewan atau makhluk hidup di dalamnya juga menyesuaikan gitu. Akan lebih banyak hewan yang hidup di air dibandingkan di darat, seperti itu kurang lebih. Nah, itu yang disebut ekosistem. Jadi ekosistem itu bisa healing sendiri dalam tanda kutip ya. Ini mungkin istilah yang tidak tepat, tapi kalau dalam secara konsep teori, ekosistem itu karakteristiknya adalah stabil. Kalaupun rusak, dia bisa memperbaiki diri sendiri. Makanya kalau kemudian suatu ekosistem itu rusak dan tidak bisa diperbaiki kecuali dengan bantuan manusia, maka itu sebetulnya karakteristiknya tidak sepenuhnya terpenuhi gitu. Jadi ada yang salah dengan sistem tersebut. Begitu juga halnya sama dengan misalkan sebuah ekosistem harusnya bisa bertahan, bisa hidup ketika terjadi kerusakan, dia bisa memperbaiki dirinya sendiri, tapi oleh manusia dibuat rusak gitu, sampai tidak bisa memperbaiki diri sendiri, sampai kemudian tidak ada, terutama yang disebut dengan rusak itu ketika komponen biotiknya tidak ada ya. Jadi kalau komponen abiotik itu jarang sekali dikategorikan sebuah ekosistem rusak. Sebuah ekosistem dikatakan rusak umumnya ketika komponen biotiknya hilang. Jadi hutan rusak kenapa? Ketika gundul. Hutan rusak ketika apa? Ketika hewan-hewan tidak ada. Nah, biasanya seperti itu gitu. Biasanya seperti itu. Mungkin ada juga yang bisa mengatakan bisa juga terjadi karena airnya kurang di situ, daerah tersebut airnya kurang atau tanahnya tidak bagus. Tapi itu biasanya karena biasanya yang menjadi ciri utamanya adalah ketika airnya kurang, hewannya pada nggak ada. Nah, hewannya yang nggak ada itu yang jadi penciri ekosistem rusak. Nah, sekarang kita masuk ke ekosistem dan pariwisata, gitu ya. Ekosistem dan pariwisata. Kalau jadi ini udah masuk ke konteks ekologi pariwisata, gitu. Jadi apa hubungannya ekosistem, ekologi, dan pariwisata? Jadi ekosistem itu sebuah jejaring hubungan antara biotik dan abiotik. Ekologi adalah yang mempelajari ekosistem. Kemudian pariwisata itu apa gitu posisinya? Nah, mungkin kita bisa menduga di mana posisi ekologi atau ekosistem gitu ya. Yang pertama, ekosistem itu dalam konteks pariwisata sering dianggap sebuah produk wisata yang menarik, yang bisa menarik orang. Ekosistem, kita ambil contoh ekosistem laut, ekosistem pantai, ekosistem hutan, itu bisa membuat orang datang berkunjung. Misalkan di Bali ada Ubud, ekosistem Ubud secara keseluruhan, ada apa namanya, mungkin dekat dengan hutan, dengan gunung, itu membuat orang ke sana. Kenapa? Karena udaranya masih segar. Kemudian di Bandung misalkan ada di daerah Ciwidey ada Ranca Upas.
Ranca Upas itu ada hutan dan hewan-hewan di dalamnya, itu ekosistem. Orang datang karena ingin mengunjungi ekosistem tersebut gitu. Maka dalam konteks ini ekosistem ini menjadi sebuah atraksi wisata. Sebagai salah satu produk wisata. Mungkin tepatnya atraksi ya, atraksi wisata gitu ya. Nah, itu hubungan ekosistem dan pariwisata yang kemudian menjadi ekologi pariwisata yang jadi ekowisata gitu ya. Nah, kalau kita bicara hubungannya lebih jauh, kenapa kita perlu mempelajari ekosistem dan pariwisata? Dikarenakan ekosistem lingkungan, ekosistem itu bisa menjadi sebuah atraksi wisata yang bahkan sangat kuat. Kalau tanpa adanya ekosistem tersebut, tidak akan ada pariwisata di beberapa daerah. Gitu. Kalau tidak ada ekosistem yang baik, maka pariwisata itu pilihannya hanya wisata kota saja, gitu. Wisata kota, wisata budaya, gitu ya. Karena ekosistem kan sekali lagi dekat dengan alam ya. Malah menjadi variasinya menjadi tidak banyak. Kan tidak mungkin juga kalau kita bicara pariwisata, pariwisatanya cuma di tempat bermain seperti Dufan atau Trans Studio gitu ya, atau apapun yang bentuknya buatan gitu ya. Kan tidak seperti itu. Nah, karena itu ekosistem ini dalam konteks ekosistem lingkungan, ekosistem alam itu sangat penting bagi sebuah industri pariwisata. Sebagus-bagusnya sebuah atraksi budaya, kalau tidak dikombinasikan dengan atraksi wisata alam, itu kurang menarik, ya, itu kurang menarik. Nah, jadi tanpa konservasi sumber daya alam, peluang pengembangan produk wisata di masa depan akan sangat terbatas. Jadi kalau tidak dikonservasi, itu peluangnya jadi sangat terbatas. Tadi ya, kalau kemudian tidak mengembangkan sumber daya alam, berarti hanya menjual sumber daya buatan kan. Nah, itu juga tidak memungkinkan gitu. Nah, kalau kita berkaca seperti itu, maka tugas industri pariwisata dari yang terbesar sampai yang terkecil, dari mulai pemerintah, kementerian, provinsi, terutama bidang pariwisata ya, Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata, sampai ke level yang terbawah itu punya tanggung jawab besar dalam hal menjaga ekosistem ini gitu. Nah, yang terutama adalah kalau kita lihat yang di bawah, gambar yang di bawah, harus ada pergeseran mindset bahwa kalau kita ingin mengembangkan pariwisata, harus bergeser dari sekedar mengembangkan produk individu atau produk yang sifatnya entitas kecil, mikro gitu ya, kayak misalkan atraksi wisata kecil di pinggir jalan. Saya ambil contoh misalkan di Kabupaten Bandung itu ada beberapa atraksi wisata. Kalau kita menjalan ke Ciwidey, di sebelah kiri kanan suka ada misalkan Taman Cinta, Taman Love gitu, Taman Love. Jadi isinya itu hanya ke puncak desa, di daerah puncak ada taman, terus ada patung love gitu, cinta gitu. Kemudian orang difoto di situ, sudah selesai. Jadi itu produk individu saja gitu. Pokoknya ada orang punya ide bikin seperti itu ya, produk individu, itu yang disebut dengan produk individu. Yang sifatnya itu dibuat mungkin oleh individu atau menarik seseorang saja individu. Jadi hanya untuk seperti itu saja. Sampai kemudian kita harus bergeser ke sistem penopang gitu ya. Sistem dalam bentuk yang ekosistem yang lebih banyak. Jadi kalau kita mau menggunakan pariwisata secara holistik ya, yang dijaganya itu ekosistemnya gitu, supaya orang datang kembali karena tertarik dengan kekayaan alam yang dimiliki. Itu kurang lebih ya, itu kurang lebih hubungan ekosistem dan pariwisata gitu. Nah, kalau kita masuk ke ekowisata, tadi kan ekologi ya, tadi masih ekologi, ekosistem dan pariwisata. Nah, sekarang ke ekowisata. Ekowisata itu adalah istilah terutama yang sering dibahas mengenai itu ekologi pariwisata yang membahas keterkaitan ekosistem dan kegiatan pariwisata, kemudian disingkat menjadi ekowisata. Jadi ekowisata itu bukan ekonomi wisata, bukan juga wisata ekologi, tapi pariwisata yang menawarkan pengalaman wisata alam, gitu. Kegiatan wisata yang menawarkan pengalaman wisata alam. Gitu. Nah, kemudian juga
Oke, ini punten Pak Anwar untuk tidak mencoret-coret ya Pak. Teman-teman mungkin untuk tidak mencoret-coret dan menulis-nulis, nanti terganggu yang lainnya. Nah, kemudian ada juga yang berikutnya, ekowisata juga sering dikaitkan dengan pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan. Yang ramah lingkungan itu apa namanya? Karena fokusnya menjaga ekosistem. Nah itu, jadi ramah lingkungan itu, kalau kita kan ramah lingkungan itu adalah buang sampah pada tempatnya, merokok pada tempatnya. Kemudian ramah lingkungan itu akhirnya dipakai secukupnya. Tapi sebetulnya kalau kita bicara ramah lingkungan yang sebenarnya, maka yang dijaga itu adalah ekosistemnya, bukan sekedar tindakan individu. Nah itu termasuk yang tadi ya, kalau individu itu ya kitanya yang berubah. Tapi kalau kita bicara ekosistem, maka yang dirubah itu kebijakannya, karakter masyarakatnya, perilaku masyarakatnya gitu. Kebijakan pemerintah, perilaku masyarakatnya harus berubah. Jadi cukup kompleks gitu ya, cukup kompleks. Ketika kemudian kita berfokus kepada memperbaiki atau menjaga ekosistem lingkungan, maka disitulah kita baru bisa mengatakan bahwa pengembangan pariwisata kita sudah ramah lingkungan. Nah ini tentu PR-nya bukan PR perorangan, tapi PR bersama dari pemerintah, industri, teman-teman di industri, kemudian akademisi, termasuk masyarakat gitu ya. Misalkan pemerintahnya udah bagus, tapi industrinya masih seenaknya saja, misalkan memanfaatkan air tanah untuk kepentingan bisnis gitu, atau apa namanya, biro perjalanannya itu mengambil rute yang merusak lingkungan misalkan, itu susah gitu. Jadi harus secara holistik gitu. Jadi atau sudah bagus, pemerintah sudah bagus, industri sudah bagus, masyarakatnya tetap buang sampah sembarangan gitu. Jadi masalahnya jadi banyak. Kalau kita bicara ekosistem, maka seluruhnya harus diperbaiki gitu. Termasuk belum lagi ya, kalau ada wisatawannya juga harus memahami bagaimana menjaga ekosistem tersebut gitu. Nah, kalau kita bicara dimensi ekowisata atau elemen-elemen dalam ekowisata, itu ada beberapa, dan ini dimensi ini yang kemudian mempengaruhi cara sebuah daerah atau sebuah area mengembangkan ekowisata. Yang pertama, dimensi ekowisata itu salah di antaranya adalah dimensi filosofis. Dimensi filosofis itu seperti ini. Bagaimana cara kita, baik secara pribadi atau secara kolektif, memandang pariwisata itu seperti apa sih? Banyak masyarakat awam yang memandang pariwisata itu definisinya bersenang-senang, hanya bersenang-senang, jalan-jalan, senang-senang, hura-hura. Ketika ketika prinsip filosofisnya yang bersangkutan terhadap wisata seperti itu, maka dia merasa ketika dia jalan-jalan, dia bisa ngapain aja. Saya lagi senang-senang, saya punya uang, mengeluarkan uang di destinasi tersebut, ya terserah saya. Itu filosofisnya kita. Ada juga yang kemudian filosofisnya itu, oh ya kita harus memperbaiki gitu. Kita harus memperbaiki. Kita harus memperbaiki lingkungan, menjaga lingkungan, tidak boleh merusak. Nah, itu filosofis perorangan. Ada juga filosofi secara kolektif gitu ya. Ada secara kolektif. Misalkan seperti ini. Kalau kita bicara pariwisata, maka yang dahulukan harusnya apa? Ekonomi atau pelestarian budaya? Kalau kita bicara, kita misalkan di sini daerah di kelas ini misalkan diskusi ini, kita mau mengembangkan pariwisata. Cara pandang seperti apa yang mau kita lihat? Kita fokus kepada pengembangan, kepada pendapatan yang kita peroleh atau ekonomi, keuntungan ekonomi, manfaat ekonomi. Yang kedua, fokusnya kepada pengembangan budaya masyarakat. Atau yang ketiga, kita fokusnya kepada pelestarian alam. Nah, itu disebut dengan dimensi filosofis. Kita mau memandang pengembangan pariwisata mau seperti apa. Itu akan mengubah sama sekali gitu ya. Saya ambil contoh yang seperti ini. Ini mohon maaf teman-teman di hotel, saya kasih contoh ya. Ada beberapa hotel yang ketika melakukan CSR,
CSR yang terkait dengan alam, misalkan menanam pohon atau lain sebagainya gitu ya. Itu mereka melakukan CSR karena ingin menjadi bagian sebagai eksposur mereka. Jadi misalkan menanam pohon di hutan di daerahnya gitu ya. Terus mereka posting di sosial media gitu. Nah, itu kan tujuannya bukan secara filosofis ingin mengembangkan untuk menjaga lingkungan, tapi untuk promosi. Kalau promosi semakin orang banyak yang datang. Nah, itu berarti sudut pandangnya bukan lagi ke dimensi secara filosofis, bukan mengembangkan wisata dari sudut pandang pengembangan alam, tapi lebih ke ekonomi. Walaupun dengan nama yang sama, CSR gitu. Itu salah satu contohnya. Itu dimensi filosofis. Kemudian yang berikutnya adalah skala gitu. Dimensi ekowisata ketika kita bicara, skalanya seperti apa? Mau skala taman, skala hutan, atau skala bibir pantai. Bibir pantai juga kan misalkan ada yang panjang, ada yang pendek ya. Ada yang cuma sekitar 200 meter, itu di daerah-daerah timur Indonesia itu banyak juga yang cuma sekitar 200 meter. Atau ada yang skala sampai kabupaten bahkan pulau gitu. Satu pulau. Skalanya seperti apa? Itu juga akan mempengaruhi cara pengembangan ekowisata. Ya, kalau misalkan kita bicara Bali sebagai Pulau Bali, maka harus dipikirkannya dari Bali Utara sampai Bali Selatan. Tapi kalau Balinya yang berpikirnya hanya Bali daerah Kuta, maka berpikirnya berbeda gitu dengan ketika kita berpikir secara keseluruhan. Itu yang disebut dengan skala pengaruh skala terhadap cara berpikir. Ruang lingkup. Nah, ini juga sama nih. Misalkan kalau kita bicara ekowisata, ruang lingkupnya apa? Apakah tanah termasuk yang harus kita pertimbangkan? Atau tanah itu bukan bagian dari cara kita mengembangkan ekowisata? Itu sudah bagian yang sudah kita terima saja. Apakah manusia termasuk bagian dari yang perlu kita pertimbangkan untuk dikelola dan dilatih, atau manusia bagian budaya? Kita fokusnya kepada alam dan tumbuhan dan hewan saja. Biasa seperti itu juga. Jadi itu yang disebut dengan ruang lingkup ya, ruang lingkup. Ada juga dimensi lain, ada peran ilmuwan dan nasionalitas. Peran ilmuwan itu artinya semakin banyaknya ilmuwan yang terlibat, itu pasti banyak dimensi yang dipertimbangkan. Semakin ruwet gitu ya, semakin banyak akademisi malah semakin ruwet, bukan semakin beres. Karena dipertimbangkan banyak gitu ya. Makanya kalau ada yang bilang akademisi itu nggak bisa bisnis karena sebelum bisnis mikirnya panjang. Nah, itu mungkin di sini kurang lebih gambarnya seperti itu ya. Jadi dalam konteks dimensi ekowisata, kalau kita mengembangkan ekowisata di sebuah destinasi, akademisinya ada, mungkin NGO-nya ada, itu pasti semakin banyak yang dipertimbangkan. Itu bisa plus minus sih. Bisa jadi nanti akhirnya itu ya, ini pernah terjadi di beberapa negara lain ya, bukan Indonesia yang saya tahu contohnya. Ketika kemudian NGO dan akademisi itu banyak terlibat, si pariwisata itu menjadi tidak menguntungkan. Jadi si konteks ekowisata itu malah fokusnya itu bagaimana menjaga lingkungan, menjaga alam, hewan, tumbuhan, biayanya mahal. Nah, ini contohnya yang terjadi ini, saya tidak bisa menyebutkan nama ya, tapi di Bali di sebuah resort itu ada dulu ya, sekarang kayaknya udah nggak jalan gitu. Resort itu mencoba mengembangkan resort yang betul-betul sangat yang dalam kategori yang bersangkutan ya, masuk dalam kategori resort yang ramah lingkungan gitu. Yang betul-betul ekoturism banget gitu ya. Sebagai contoh, tidak boleh mengganggu habitat aslinya, habitat hewan dan tumbuhan tidak boleh diganggu. Kemudian jarak antara villa satu dengan villa yang lain harus sekian belas atau sekian puluh meter dan lain sebagainya gitu. Pokoknya betul-betul tidak boleh mengganggu. Saluran air yang sudah ada, selokan mungkin ya kalau di kita, itu tidak boleh diganggu dan sebagainya. Tapi ketika tidak boleh diganggu itu dalam arti kata selain tidak boleh dirusak juga harus dipelihara gitu. Artinya apa? Harusnya harus ada karyawan yang memelihara tuh saluran air harus dipelihara, kemudian saluran air alami ya dipelihara, kemudian habitat-habitat di sekitar
harus diberi makan, itu kurang lebih, dan seterusnya gitu. Nah, ketika itu dipertimbangkan malah jadi tidak menguntungkan. Gitu. Nah, itu jadi pertanyaan. Jadi apakah memang seperti itu juga? Itu ketika banyaknya pemikiran-pemikiran terutama dari akademisi dan NGO yang masuk. Gitu. Dimensi lainnya yang perlu yang masuk dalam dimensi ekowisata seperti ekonomi ekologis gitu. Kita mau gimana nih? Misalkan kita mau memilih yang mana? Kita bisa menjaga lingkungan, bisa menjaga ekosistem, tapi biayanya mahal. Atau kita ya sudah ekosistem seadanya saja dikelola, tapi biayanya terjangkau. Nah itu juga pertimbangan. Mau yang mana yang mau kita pertimbangkan? Ekonomi ekologisnya. Mau fokus ke ekologi atau mau fokus ke ekonomi gitu. Konservasi juga sama, ini dimensi konservasinya mau kita pertimbangkan atau tidak, sejauh mana kita konservasinya, mau konservasi itu artinya betul-betul mengembangkan atau dipertahankan seperti adanya saja gitu ya. Ya kalau berarti budaya, konservasi budaya itu, misalkan kalau di Bali, di beberapa desa yang saya tahu gitu ya, pemerintah itu mengeluarkan anggaran untuk pengembangan budaya di desa. Tapi pengembangan budaya itu bukan untuk pariwisata, untuk mengembangkan saja. Pokoknya ini ada biaya, kembangkan saja budaya Anda, terserah buat apa, untuk pelatihan, untuk pengembangan sanggar-sanggar. Nanti kalau kemudian yang ditampilkan ke wisatawan itu budayanya berbeda dengan yang Anda kembangkan, nggak apa-apa. Itu konservasi itu. Tapi biayanya mahal kan? Sementara di kita itu akhirnya yang laku itu yang budaya yang bisa dijual gitu. Nah itu juga salah satu pertimbangan. Bagaimana cara melihatnya? Hubungan dengan sektor ekonomi lain, dimensi ekosistem yang perlu dipertimbangkan, pemasaran dan kerangka waktu. Kerangka waktu diantaranya itu mau berapa lama gitu. Kalau memperbaiki ekosistem yang lebih luas, tentu waktunya lama. Kita punya waktu nggak gitu. Nah ini makanya juga sering terjadi ya. Kalau kita bicara di daerah-daerah, orang-orang dinas pariwisata, itu kalau diminta untuk menjaga ekosistem, sebetulnya bukan pemerintah, bukan dinas pariwisata sih, pemerintah daerah kalau diminta untuk menjaga fokusnya kepada memperbaiki ekosistem itu jarang mereka punya program seperti itu karena mereka membutuhkan program yang segera terlihat hasilnya. Makanya seringkali event-event program-programnya itu yang relatif mudah terlihat hasilnya, event, kemudian menanam tanaman dan sebagainya. Karena dari kerangka waktu itu yang paling memungkinkan. Nah, pertimbangan dari banyak dimensi ini yang mempengaruhi cara pengembangan ekowisata, Bapak. Nah, kalau kita bicara mengenai zona pengembangan ekowisata, ini menurut kawan saya ya, kita boleh tidak setuju sebetulnya. Operator pariwisata itu berpikirnya cenderung pendek. Ya, kalaupun ada yang bisa panjang, tapi panjangnya itu biasanya, misalkan begini, operator itu berpikirnya begini. Saya hanya bisa membawa tamu ke Tangkuban Perahu. Perahu itu di Bandung ya, di Bandung Utara. Orang yang bisa mengunjungi Tangkuban Perahu itu sehari misalkan hanya 5.000 orang. Asumsikan seperti itu, satu hari hanya 5.000 orang. Nah, kenapa 5.000 orang? Operator pariwisata biasanya pengelola atraksinya, pengelolanya itu membatasi 5.000 orang. Karena mereka berpikir kalau kemudian nanti dibuka sebanyak-banyaknya, orang banyak yang datang, nanti rusak. Kalau rusak, kita nggak bisa jualan lagi. Jadi berpikirnya dari sudut pandang ekonomi. Nah, kalau perencanaan pariwisata, konon katanya lebih luas. Mereka berpikir tentang dampak sosialnya, dampak ekonominya, dan dampak lingkungannya. Gitu ya. Nah, sementara ahli ekologi itu katanya lebih luas lagi. Gitu, lebih luas lagi. Nah, ini bisa debatable. Karena kalau ahli ekologi ini saya ceritakan yang terjadi perdebatan di dalam dunia akademiknya gitu. Ahli ekologi itu jarang sekali membahas mengenai dampak ekonomi. Bagi mereka ketika alam bisa dilindungi sudah cukup gitu. Walaupun memerlukan biaya yang sangat besar. Nah, kalau operator pariwisata dia akan cenderung ya kalau alam terjaga kita nggak bisa makan, mau gimana? Ya fokusnya ke dapat ekonomi gitu. Seperti itu kurang lebih operator. Nah, perencanaan pariwisata konon katanya ada di tengah-tengah gitu, mencoba menjembatani.
Jadi perencanaan pariwisata itu tarik ulur antara dalam gambar ini ya, konteks gambar ini adalah antara dari kepentingan ahli ekologi yang ingin alam semakin yang menginginkan alam terjaga dengan operator pariwisata yang cenderung lebih setuju, lebih fokus untuk mencari keuntungan ekonomi. Ya, percaya itu tengah-tengah gitu ya. Ini kita boleh tidak setuju ya, tapi secara perdebatan seperti itu kurang lebih itu. Saya juga ini saya ambil contoh ya. Saya sering sekali memberikan pelatihan tentang desa wisata. Mungkin dalam 3 tahun terakhir saya memberikan pelatihan tentang desa wisata sekitar 50 kali lah, 50-an lebih, mungkin lebih ya. Mungkin lebih dari 50 kali saya memberikan pelatihan tentang di desa wisata. Saya sering kali mengajukan pertanyaan seperti ini. Kenapa Anda ingin membuat desa wisata? Kenapa Anda ingin membuat desa wisata? Jawaban pertamanya selalu adalah karena ingin masyarakatnya mendapatkan keuntungan ekonomi, baik itu melalui melalui adanya lowongan pekerjaan, yang kedua mereka bisa berusaha. Selalu itu. Ketika saya tanyakan ada nggak manfaat lain selain pariwisata, biasanya mereka perlu berpikir lebih lama. Sampai setelah diupayakan ditanya baru muncul. Oh, supaya budayanya bisa berkembang. Oh, supaya kita jadi mengenal orang kota seperti apa, kita bisa jadi memahami sudut pandang mereka. Oh, supaya nanti wisatawan yang datang bisa hasilnya bisa kita gunakan untuk mengelola alam. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai motivasi, memang kalau operator pariwisata di level yang paling operating di bawah gitu ya, itu biasanya fokusnya kepada bagaimana mencari manfaat ekonomi. Kalau di ahli ekologi enggak, ahli ekologi itu enggak peduli, yang enggak dapat uang enggak apa-apa, yang penting alam terjaga gitu. Nah, ini seringkali ada bentroknya di situ gitu. Dan ini kemudian ketika kita bicara zona kepentingan pengembangan ekowisata, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus memilih nanti itu. Kita lebarnya mau segimana? Mau selebar operator pariwisata, mau selebar perencanaan pariwisata, atau lebih lebar dari itu? Kalau selebar ahli ekologi agak susah karena berpikirnya fokusnya biasanya ke pengembangan pelestarian lingkungan tanpa mempertimbangkan seringkali tanpa mempertimbangkan dampak ekonomi. Artinya kalau seperti itu ya nggak akan ada ya misalnya gini, hutan itu akan terjaga kalau manusia nggak ada yang masuk, udah aja didiemin. Ya kalau gitu nggak akan bisa ada wisata ke hutan kalau seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya Bapak. Prinsip ekowisata secara konsep, secara teori, yang pertama adalah melestarikan sumber daya alam. Jadi ekowisata itu harus melestarikan sumber daya alam. Kalau merusak ya bukan ekowisata. Prinsip ekowisata harus memberikan manfaat pada budaya dan masyarakat lokal. Jadi manfaatnya ada. Jadi bukan hanya ke alam, tapi juga pada budaya dan masyarakat lokal. Ini menarik nih, kalau kita bicara prinsip ekowisata dengan siapapun ya, Ibu Bapak nanti boleh diskusi dengan siapapun. Kita ekowisata yang paling pertama muncul adalah sumber daya alam. Baru yang kedua budaya atau masyarakat lokal. Manfaatnya gini. Jadi dalam prinsip ekowisata yang banyak dipahami secara bersama gitu ya, sumber daya alam adalah yang harus dijaga. Baru kalau ada sisanya baru untuk budaya dan masyarakat lokal. Makanya tadi kemudian kalau kita bicara berdiskusi dengan ahli ekologi, mereka fokusnya ke sumber daya alam. Manfaat untuk budaya dan masyarakat lokal, manfaat masyarakat lokal itu berarti salah satunya manfaat ekonomi ya Ibu Bapak ya. Itu nomor 2 gitu. Berikutnya fokus pada pengolahan dampak pariwisata dan bukan pada permintaan. Jadi ketika kita mengembangkan pariwisata, fokusnya pada dampak yang diakibatkan, bukan pada permintaan. Jadi kalau kita mau mengembangkan wisata ke hutan, maka yang kita pikirkan apa dampaknya kalau ada orang berwisata ke hutan. Nah, kalau ada dampak yang negatif, maka bagaimana caranya supaya mengurangi dampak tersebut. Kalau bisa dikurangi, bisa dimitigasi, maka kita lakukan. Kalau nggak usah. Tapi kalau fokusnya itu kalau fokus pendekatannya itu pada dampak pariwisata, pengolahan dari dampak pariwisata. Tapi kalau dari permintaan,
mau merusak sekalipun selama orang ada yang mau bayar ya udah kita jual saja wisata ke hutan. Nah, itu kurang lebih bedanya antara fokus kepada pengolahan dampak dan fokus kepada permintaan. Kalau prinsip ekowisata fokusnya adalah pada pengelolaan dampak pariwisata. Jadi berpikirnya dampak gitu. Dan ini susah. Kalau di level operator bicara pada dampak nih, saya ambil aja ya contohnya ya. Saya ambil contoh, mohon maaf kalau kemudian sedikit ada sensitif nih ya. Saya ambil contoh itu ada usaha di Kabupaten Bandung itu, usahanya itu glamping di pinggir sungai, ya di pinggir sungai. Kalau kita bicara pada permintaan pasar, ramai sekali itu. Itu setiap sepanjang sungai di sana itu, sepanjang sungai ya, itu banyak sekali tempat campingnya, tenda-tenda yang cukup mewah gitu ya. Permintaannya banyak, sehari itu ya saya tahu betul beberapa pemilik itu dalam waktu 3 bulan sudah balik modal gitu. Modalnya gak banyak juga, modal cuman masang tenda, biayanya cuman 50 juta, 3 bulan, 4 bulan sudah balik modal. Selebihnya hanya tinggal menerima manfaat ekonomi saja gitu. Nah, itu pada permintaan. Tapi kalau kita bicara dampak, maka kita harus bicaranya, ini kalau kita pasang tenda permanen atau semi permanen dengan stage gitu ya di pinggir sungai, itu bagus nggak sih secara dampak lingkungan? Nah, tapi kalau kita bicaranya dari situ, nggak akan jadi itu usahanya tuh, semua nggak akan ada terjadi, nggak akan berjalan usahanya gitu. Nah, ini kita bicara prinsip ekowisata. Keragaman hayati atau keseluruhan ekosistemnya dikelola secara terkait dengan pengembangan wisata yang dikembangkan. Jadi konsepnya itu kalau ekowisata, pengembangan pariwisata disesuaikan dengan keragaman hayati, bukan diada-adain, bikin destinasi, bikin atraksi wisata, terus didatangi. Bukan seperti kebun binatang, bukan. Tapi kita ke alam yang sesungguhnya, kemudian kita menyesuaikan aktivitas di sana itu yang menjaga lingkungan. Itu prinsip ekowisata. Filosofi lainnya, sekali lagi, ekowisata ditentukan oleh supply. Supply itu berarti penyedia, bukan oleh demand. Jadi ekowisata itu yang menentukan supply-nya. Kita harus menjaga ekosistemnya. Kalau ekosistemnya bisa terjaga dengan kapasitas orang sekian, ya sudah sekian saja yang boleh masuk. Itu supply. Kalau demand itu yang ingin datang sekian ribu orang, ya kita harus buka untuk melayani. Nah, itu dari demand itu. Nah, kita harus jaga supaya ekosistemnya ditentukan hanya oleh supply. Kalau dalam konteks filosofi ekowisata gitu ya. Sekali lagi, ekowisata bukan hanya memantau jumlah dan sifat dari spesies, tapi stabilitas. Jadi sekali lagi, kalau kita misalkan mengembangkan wisata ke hutan, kalau kita membawa tamu ke hutan, kita harus pastikan bahwa ketika orang datang ke hutan, dia tidak akan mengganggu stabilitas hutan. Kalau balik lagi itu nggak mengganggu. Nah, itu disebut dengan stabilitas dan ketahanan. Gitu. Itu yang kemudian disebut dengan filosofi ekowisata. Kesimpulan. Pertama, ekowisata tidak memandang komersialisasi ekosistem sebagai hal yang buruk. Jadi, ekowisata tidak memandang komersialisasi ekosistem sebagai hal yang buruk, tapi menyeratkan bahwa segala pengelolaannya ditentukan oleh kemampuan ekosistem dalam menyerap dampak yang dihasilkan. Jadi bukan berarti secara filosofi ya, ekosistem itu menolak komersialisasi, bukan. Tapi bagaimana caranya supaya dampaknya itu bisa diserap oleh ekosistem, dampak negatif dalam hal ini ya, diserap oleh ekosistem dan ekosistem bisa stabil. Itu yang disebut dengan ekosistem itu sebetulnya bukan anti komersialisasi. Kalau kemudian dia bisa bertahan ya nggak apa-apa dijual. Tapi kalau tidak itu dijaga. Itu secara filosofinya. Walaupun pada prakteknya orang-orang terutama yang berada di sisi atas ya tadi ya, itu fokusnya itu pokoknya menjaga lingkungan. Pokoknya haram gitu hukumnya kalau lingkungan alam itu dijual untuk kewisatawan atau keuntungan ekonomi. Nah, ada yang seperti itu. Secara real di lapangan ya. Tapi secara teori seperti itu. Sebetulnya nggak apa-apa kita menjual lingkungan
asal kita pastikan si ekosistem lingkungan tersebut bisa menyerap dampak yang negatif yang mungkin muncul gitu. Nah, itu secara filosofinya. Karena menyesuaikan dengan kemampuan ekosistem menyerap dampak, maka ya setiap strategi itu tergantung pada luasan, tergantung pada ragam komponen biotik dan abiotik yang ada di sebuah daerah. Itu beda-beda. Jadi sebuah daerah itu punya pendekatan ekowisata yang berbeda dengan daerah lain. Baik, Ibu Pak, itu tadi diskusi kita atau materi kita hari ini mengenai ekowisata. Mudah-mudahan bisa secara garis besar bisa menerima ya, menangkap. Dan saya ingin membuka forum diskusi tanya jawab sebentar. Ini masih ada waktu sampai jam 9. Jika memang ada yang mau didiskusikan atau mau disampaikan, silakan Ibu Bapak. Jika ada. Atau ada yang mau komen Pak, kecepatan misalnya, itu silakan, nggak masalah ya. Malam Pak, izin. Silakan Pak Samuel. Pak, tadi saya mencoba menyimak dari awal yang Pak Gali sampaikan terkait ekologi pariwisata, Pak. Yang saya tanyakan, apa sih Pak perbedaannya Pak antara ekowisata dengan pariwisata, Pak? Karena ini dua hal yang hampir mirip-mirip sama ya Pak. Ya, ekowisata dan pariwisata, ya kan? Karena saya sempat tadi juga baca-baca sebelum Bapak memberikan materi kuliah, sempat saya searching di Google juga Pak tentang ekologi pariwisata kan. Dan sampai akhirnya saya timbul, apa sih perbedaannya Pak? Kalau boleh Bapak mungkin jelaskan ke saya, mungkin dan teman-teman juga, ekowisata dan pariwisata ya Pak. Karena ini basicnya kan kita bicara tentang alam Pak ya, ekologi, ekosistem, dan pariwisata juga ini. Terima kasih Pak. Selamat malam Pak. Selamat malam. Terima kasih Pak Sumaya, pertanyaan menarik ini. Kalau kita bicara secara definisi, pariwisata itu kan sudah ada definisi secara bakunya dari peraturan ya pemerintah ya, ada juga di internasional. Kalau kita bicara definisi, pariwisata kurang lebih seperti ini. Segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas wisatawan ketika dia mengunjungi sebuah destinasi. Itu definisi pariwisata, segala sesuatu ya. Jadi kalau misalkan saya datang ke Bali, Pak, kemudian di Bali saya jajan makanan sebagai wisatawan ya, saya berwisata di Bali. Saya ke Bali untuk berwisata, kemudian di Bali saya datang ke Alfamart beli makanan di sana. Itu aktivitas pariwisata kalau secara definisi. Nah, kalau ekowisata itu ada kaitannya dengan ekosistem alam lingkungan. Itu pertama secara definisi ya. Secara pemahaman sederhana masyarakat awam, bedanya seperti ini, Pak. Pariwisata itu identik dengan apapun aktivitas wisatawan, baik itu buruk maupun baik, terutama buruk sih. Jadi kalau jadi gini, kalau ekowisata itu selalu dikaitkan dengan aktivitas wisata yang baik. Kalau pariwisata bisa dikaitkan dengan pariwisata yang buruk. Jadi kalau misalkan ada kelakuan wisatawan yang jelek, buang sampah sembarangan, merusak lingkungan, itu disebutnya itu dampak pariwisata. Tapi kalau kelakuan yang baik, itu ekowisata. Itu secara pemahaman awam ya. Jadi saya sebetulnya punya pendapat yang sedikit berbeda. Harusnya pariwisata itu dianggap ya semua pariwisata itu ekowisata. Gitu. Harus menjaga lingkungan, harus menjaga alam gitu. Jangan dibedain yang ini pariwisata, yang ini ekowisata. Secara filosofi pariwisata sekalipun pendekatannya harus ekowisata, harus berkelanjutan. Jadi di dalam prodi saya yang saya kelola, ekowisata itu saya selalu bilang bahwa yang namanya pariwisata itu harus sama dengan ekowisata. Minimal secara filosofi ya, walaupun secara definisi berbeda, secara filosofi ya pariwisata juga harus sama-sama menjaga lingkungan, harus sama-sama ini gitu, mempertahankan ekosistem. Nah itu Pak, secara persamaan perbedaannya. Kalau secara lingkup pariwisata itu kalau dalam
banyak diskusi pariwisata itu di atasnya ekowisata, pariwisata, ekosistem ada di bawah, ekowisata ada di bawahnya. Secara filosofi seperti yang tadi saya sampaikan. Begitu Pak Samuel, mudah-mudahan memberikan gambaran sedikit. Boleh sedikit intro sini Pak. Silakan. Jadi intinya kalau saya tangkap tadi dari Bapak, jadi intinya semua masing-masing memberikan keuntungan bagi mungkin masyarakat lokal Pak ya, baik pariwisata dan ekowisata, karena pada dasarnya dua hal ini adalah melakukan aktivitas, ya. Bukan gitu Pak ya? Ya, gini Pak, mungkin secara definisi filosofisnya harusnya sama, baik ekowisata sama pariwisata. Tapi pada prakteknya itu sulit. Misalkan saya ambil contoh begini ya, Kalau Bapak punya travel, terus untuk berwisata ke sebuah daerah itu, ke sebuah tempat, itu harus ada pelatihan dulu tentang lingkungan, harus supirnya harus yang paham tentang lingkungan, harus dilatih dulu, mobilnya harus mobil listrik supaya menjaga lingkungan. Kira-kira si operator atau si travel mau nggak dengan biaya seperti itu? Nah, itu kalau kita bicara ekowisata yang sangat menjaga lingkungan. Nah, akhirnya yang terjadi itu hanya tarik ulur saja. Kira-kira si travel itu mau menjaga seperti apa? Kalau tidak sanggup beli mobil yang listrik, ya nggak apa-apa, yang mobil solar juga nggak apa-apa. Tapi jangan merusak lingkungan ke sana. Nah itu makanya kalau kita bicara dampak itu, kalau tadi Bapak bicara dampak untuk masyarakat, kalau saya tanya ke teman-teman di sini, apa sih dampak pariwisata yang diinginkan oleh masyarakat? Itu mayoritas akan menjawab ekonomi, Pak. Nah, kalau dalam konteks ekologi, kalau dibahasnya di sudut pandang ekowisata, itu kurang masuk. Karena beberapa penggiat orang ekowisata itu sangat anti sebetulnya mendengar kalau ada aktivis wisata yang mencari keuntungan gitu. Mencari keuntungannya banyak gitu. Sementara kalau dari sudut pandang pemerintah kan fokusnya kepada peningkatan jumlah kunjungan yang otomatis fokusnya kepada peningkatan pendapatan. Itu secara ininya Pak, secara diskursus di lapangannya. Mudah-mudahan bisa tergambar Pak sedikit Pak Samuel. Oke Pak, terima kasih penjelasannya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, sama-sama. Baik Ibu Bapak, satu pertanyaan lagi mungkin ada, jika ada dari teman-teman atau yang ingin disampaikan, silakan. Melengkapi aja mungkin kali. Silakan Pak Randy. Dari pertanyaan Pak Samuel tadi, mungkin kan tadi Bapak memberikan beberapa contoh yang tidak termasuk ke dalam ekoturism gitu ya Pak ya. Ya. Mungkin bisa berikan contoh yang sudah termasuk ke dalam kategori ekowisata. Satu aja Pak yang mungkin bisa dijadikan benchmark juga buat kita pelaku wisata gitu. Iya, nah ini kalau derajatnya memang rada berbeda Pak. Derajatnya rada agak berbeda ya. Saya ambil contoh, jadi maksudnya ada ahli yang mengatakan segini cukup disebut ekowisata, ada yang berbeda. Saya ambil contoh di Desa Wisata Penting Sari, Pak. Desa Wisata Penting Sari itu di Jogja ya. Itu bagi saya salah satu daerah yang ketika Pak Doto itu pengelola desa almarhum Pak Doto masih ada, itu menerapkan ekowisata yang sebenarnya ekowisata sudut pandang saya. Kenapa? Karena secara filosofi mereka ke sana gitu. Secara filosofi. Yang pertama, mereka itu ketika menerima wisatawan memastikan bahwa masyarakat lokal tidak pernah lebih dari 6 hari dalam sebulan menerima tamu, Pak. Jadi kalau kita di desa, ya, si homestay itu hanya boleh menerima tamu maksimal hanya 6 malam, bukan 6 hari, 6 malam dalam sebulan. Kenapa? Karena mereka itu warga desa, rumahnya di situ, tinggalnya di situ. Mereka punya kehidupan masing-masing, jangan sampai diganggu oleh masyarakat, oleh wisatawan. Filosofinya begitu. Kemudian mereka tidak bikin atraksi wisata seperti waterboom. Mereka hanya betul-betul menjual aktivitas wisata yang ada, aktivitas yang sehari-hari yang ada di desa. Sehari-hari di desa makannya itu ya itu, jadi nggak nyediain khusus. Makan bareng dengan keluarga gitu. Jadi nggak spesifik dijual gitu itu secara lingkungan. Terus alamnya juga dijaga, disesuai saja, tidak dibuat
dibuat-buat untuk aktivitas wisata. Memang seperti itu. Seperti itu. Itu dalam konteks ekowisata. Kalau di kita sekarang yang namanya desa wisata itu betul-betul dikembangkannya itu seperti untuk menerima orang untuk wisata gitu. Untuk wisata. Itu salah satu konsep ekowisata yang saya pahami, Pak. Di contoh lain misalkan ekowisata itu saya ambil contoh Pak ya, di Komodo, di Pulau Komodo. Ya. Pulau Komodo itu pemerintah inginnya kan niatnya baik. Mereka ingin menjaga supaya ada satu Pulau Komodo itu ada dua ya ini hitamnya. Ada satu destinasi yang coba dikelola oleh pemerintah supaya betul-betul terjaga, tidak ada manusia yang hadir, hanya ada komodo, didatangi oleh sedikit orang, Pak. Oleh sedikit orang. Jadi kalau bisa setahun itu yang berkunjung ke pulau tersebut hanya sekian orang. Saya lupa jumlahnya ya. Tapi hitungannya seperti itu. Gitu. Hitungannya seperti itu. Ideal nggak? Ideal secara teori. Di sosial masyarakat terima nggak? Ditolak, Pak. Karena oleh masyarakat itu dianggap, oh itu hanya menguntungkan orang operator-operator atau pengusaha pariwisata besar. Gitu. Nah, itu yang saya bilang ketika bilang ideal itu agak susah Pak jawabnya, Pak. Ideal itu menurut siapa? Kalau menurut pemerintah mungkin hitungan yang tadi bahwa sebagian Pulau Komodo itu hanya dikelola oleh pihak yang profesional, kemudian diperuntukkan oleh wisatawan yang mau bayar mahal karena setahun hanya boleh menerima sekian ratus atau sekian ribu orang. Sementara masyarakat yang di lapangan yang biasa mengelola gitu ya, nggak bisa kebagian karena dibatasi gitu. Nah, apakah itu ekowisata atau bukan? Nah, bagi teman-teman di pemerintah itu udah level ekowisata yang tinggi. Kita menjaga supaya habitat komodo itu terjaga gitu. Tapi di masyarakat lokalnya enggak, itu enggak, malah merusak kehidupan masyarakat. Nah, ini yang ini saya ingin berbicara diskursus bahwa kalau kita bicara standar ekowisata yang baik itu diskusinya itu panjang, Pak. Satu pihak mengatakan kita hanya menanam terumbu karang di laut itu adalah ekowisata yang baik, tapi di sisi pihak lain ya itu cuma akal-akalan aja supaya kelihatan ekowisata. Itu saya ingin mengatakan bahwa agak sulit mendefinisikan aktivitas ekowisata yang sebenar-benarnya bisa diterima oleh semua orang, Pak. Mungkin begitu, Pak Randy. Baik, Baik. Baik Ibu Bapak, kita sudah sampai ke penghujung kegiatan kita kuliah hari ini. Sudah jam 9 malam. Terima kasih sudah bertahan sejam setengah ya dengan saya. Kita nanti berdiskusi lagi lebih lanjut mengenai ekowisata di hari Kamis di jam yang sama. Materinya tentu lebih mendalam dibanding hari ini. Sekali lagi terima kasih Ibu Bapak. Selamat beristirahat, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam, Pak. Waalaikumsalam. Malam, Pak. Izin.